Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Anggara dari kelas 3CA. Saya akan melakukan praktek pengenalan perintah dasar Linux pada sistem operasi. Yang pertama, perintah pwd yang digunakan untuk mencari direktori yang digunakan saat ini. Yang kedua adalah perintah cd yang digunakan untuk mengubah direktori yang diinginkan. Yang ketiga adalah perintah ls untuk menampilkan apa saja yang ada dalam folder tersebut. Terdapat perintah tambahan yaitu berupa ls-r untuk menampilkan isinya secara rinci. Yang keempat adalah perintah cat yang digunakan untuk menggabungkan beberapa file dan menjadikannya suatu file yang baru. Atau perintah copy yang digunakan untuk mengcopy file dari suatu folder ke folder yang lain. Perintah keenam adalah perintah mp, yaitu memindahkan suatu file ke tempat yang lainnya. Perintah ke-8 adalah perintah rendir yang digunakan untuk suatu folder yang masih kosong. Tidak ketahui di mana letaknya. Selanjutnya perintah file yang digunakan untuk mencari file yang ingin digunakan.
Perintah selanjutnya adalah perintah grep yang digunakan untuk mencari suatu baris yang ingin ditemukan di suatu file. Perintah ke-14 adalah sudo yang digunakan untuk memberi hak akses pada suatu user. Perintah ke-14 adalah sudo yang digunakan untuk memberi hak akses pada suatu user. Perintah ke-15 adalah df yang digunakan untuk mencatat penggunaan disk space system yang digunakan. Perintah ke-16 adalah du yang digunakan mengecek seberapa banyak disk yang digunakan oleh suatu file. Perintah ke-17 adalah head yang digunakan untuk mengaktifkan suatu baris yang ada pada suatu file. Perintah ke-18 adalah tile yang digunakan untuk melihat baris dari baris terakhir pada suatu file. Perintah ke-19 adalah diff yang digunakan untuk membandingkan sebuah file yang berbeda.
sini widget harus tersambung dahulu ke internet sebelum melakukan pendownloadan. Terlihat bahwa downloadan sedang berjalan. Tinggal menunggu dan pendownloadan telah selesai. Dapat dilihat di sini yang telah didownload tadi. Perintah ke-27 adalah uname yang digunakan untuk menampilkan sistem operasi saat ini. Perintah ke-28 adalah top yang digunakan sebagai task manager pada Windows. Perintah ke-29 adalah history yang digunakan untuk melihat apa saja yang telah kita ketikkan di terminal ini. Perintah ke-30 adalah main yang digunakan untuk menampilkan panduan suatu perintah atau suatu aplikasi. Perintah ke-31 adalah echo yang digunakan untuk menampilkan suatu baris perintah yang ingin kita tampilkan di layar terminal. Perintah ke-32 adalah zip yang digunakan untuk membuat arsip pada suatu folder. Kita dapat mengetikkannya dengan mengetik perintah zip dan untuk mengekstrak file. Setelah diarsipkan, kita dapat mengetik perintah kunci. Perintah ke-33 adalah hostname yang digunakan untuk menampilkan nama host pada sistem operasi. Perintah ke-34 adalah user add yang digunakan untuk membuat user baru dan mengetikkan password dengan perintah wp masukkan passwordnya. Perintah 1. Kemudian terdapat beberapa perintah lainnya yang terdapat pada Linux, yaitu adalah perintah main tadi yang kita lakukan berisi manual penggunaan satu perintah atau satu file. Yang kedua adalah perintah help. Dengan melakukan touch dengan help kita dapat menyuruh untuk membuka, bahkan apa itu help.
ketiga adalah perintah sudo, yang berarti super user do, yang kita lakukan tadi untuk menambahkan suatu hak akses pada suatu user. Selanjutnya adalah perintah wc, yang digunakan untuk menampilkan baris baru kata yang baik pada suatu file. Berikutnya terdapat perintah sort, yang digunakan untuk menentukan hasil pembahasan file. Terdapat perintah su atau super user, yang akan membuat suatu user menjadi super user. Kemudian terdapat perintah password atau passwd, yang digunakan untuk merubah password dari user. Kemudian ada perintah who, yang digunakan untuk menampilkan user yang login pada terminal ini. Kemudian terdapat perintah ps untuk menampilkan snapshot yang ada saat ini. Lalu terdapat juga perintah kill, yang pernah tadi kita bahas. Lalu di sini terdapat perintah mount, yang digunakan untuk memount suatu file system.
dilakukan. Kemudian perintah power on yang digunakan untuk mematikan komputer, tapi tidak saya lakukan juga. Kemudian perintah BG yang digunakan untuk membuat proses background. Kemudian perintah FG yang digunakan untuk mengubah background menjadi foreground. Kemudian perintah jobs yang digunakan untuk menampilkan semua jobs yang ada, tetapi tidak terdapat job di sini. Kemudian perintah set yang digunakan untuk memfilter teks pada sebuah isi file dan menggantikannya dengan teks yang baru. Kemudian perintah AWK yang digunakan untuk memindahkan teks. Kemudian perintah locate yang digunakan untuk mencari file. Kemudian perintah inconfig yang digunakan untuk melihat IP. Kemudian perintah date yang digunakan untuk menampilkan tanggal. Kemudian perintah nano yang digunakan untuk membuka text editor tanpa membuka jendela yang baru. Kemudian perintah top yang digunakan untuk melihat semua proses yang sedang berjalan, berfungsi seperti task manager. Kemudian perintah clear yang digunakan untuk membersihkan jendela terminal. Kemudian perintah dpkg-e yang digunakan untuk melakukan instalasi. Kemudian perintah uname yang digunakan untuk melihat versi kernel. Itulah perintah-perintah dasar dari Linux yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.